Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam channel YouTube saya, dan pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar mengenai hari Sabat. Ya, mengenai hari Sabat ini banyak umat Kristen yang juga salah mengartikannya, karena umumnya mereka hanya mengerti bahwa hari Sabat itu ya hari Sabtu, ya, di mana mereka harus beribadah. Ya, tapi ya tentu kita harus menghargai perbedaan di antara saudara-saudara kita sendiri, ya. Namun yang lebih penting adalah kita ingin mengetahui apa sebenarnya pengertian daripada hari Sabat. Ya, hari Sabat itu sebenarnya adalah hari perhentian, ya. Dan untuk lebih mengerti tentang hari Sabat ini, jemaat Tuhan yang terkasih dapat melihat video saya yang lain yang saya beri judul Terkuaknya Misteri Hari Kematian Yesus. Karena di sana juga saya bahas mengenai beberapa hari Sabat atau beberapa hari raya yang digolongkan oleh orang Yahudi sebagai hari Sabat. Ya, jadi ya pada dasarnya hari Sabat adalah hari raya Tuhan. Ya, pada prinsipnya itu, ya. Di samping tentu adanya Sabat Sabtu, ya. Jadi ada banyak sekali Sabat dalam kehidupan orang Yahudi, ya. Jadi kalau kita ini orang-orang Indonesia umumnya mengenal hari Sabat adalah hari Sabtu, tetapi bagi orang Yahudi hari Sabat itu banyak sekali, ya. Dimana umumnya setiap hari raya, hari besarnya Tuhan itu disebut dengan hari Sabat. Karena Sabat itu bukan berarti hari Sabtu atau hari untuk beribadah. Sabat itu berarti hari perhentian. Ya, maksudnya adalah bangsa Yahudi harus berhenti di dalam melakukan segala aktivitasnya kecuali untuk beribadah. Ya, jadi pada kesempatan ini pun saya hanya akan membahas mengenai pengertian daripada Sabat saja. Pekerjaan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, ya, supaya kita memperoleh suatu gambaran yang utuh. Ya, jangan hanya mengenal hari Sabat itu berarti hari Sabtu, berarti harus beribadah. Itu tentu terlalu cetek atau terlalu dangkal pengertiannya. Ya, mengenai adanya larangan 39 larangan di dalam mengerjakan pekerjaan di hari Sabat, saya akan membuatkan suatu video yang lain lagi, ya, karena video itu juga cukup panjang durasinya, tidak mungkin digabungkan dalam video ini. Mari kita lihat hari Sabat di Perjanjian Lama. Kata Sabat berasal dari kata sabat atau syabos, ya, artinya berhenti bekerja. Maksudnya adalah hari perhentian setiap minggu bagi orang Yudaism atau orang Yahudi yang percaya, ya, yaitu waktunya dari mulai Jumat sore setelah matahari terbenam sampai keesokan harinya hari Sabtu sampai juga matahari terbenam, ya. Dan biasanya dianggap dari hari Jumat jam 6 sore sampai hari Sabtu jam 6 sore, ya. Ya. Jadi arti hari Sabat di dalam Perjanjian Lama adalah hari ketujuh, ya, yang tadi saya katakan dari Jumat sore sampai ke waktu matahari terbenam. Dalam hitungan kalender orang Yahudi, di mana mereka tidak boleh mengerjakan pekerjaan apapun juga kecuali untuk menguduskan nama Tuhan. Caranya bagaimana menguduskan nama Tuhan? Yaitu dengan melakukan ibadah. Apa alasan atau dasarnya? Mari kita lihat ayat-ayatnya. Di Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, atau kita lihat juga di Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat.
ya. Jadi kita lihat, menguduskan artinya menganggap suci atau menyucikan atau mengeramatkan, ya, itu menurut KBBI. Sedangkan arti merayakan adalah memperingati atau memuliakan, ya. Jadi dengan memperhatikan arti kudus atau menguduskan itu, tentu ada 4 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan harus dikuduskan. Yang kedua, manusia harus kudus. Yang ketiga, perbuatan manusia juga harus kudus. Dan yang keempat yaitu peralatan yang digunakan juga harus kudus, ya. Bagaimana cara menguduskannya? Mari kita lihat yang pertama, yaitu bagaimana cara menguduskan Tuhan. Yang pertama yaitu mendirikan rumah Tuhan. Kita lihat di 2 Tawarikh 2 ayat 4a. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia. Ya, kita tahu konteks daripada peristiwa ayat yang tadi saya sebutkan, yaitu ketika Raja Salomo merasa bahwa Tuhannya masih tinggal di kemah suci atau di kemah, ya, sedangkan dia sudah mulai menjadi raja, tinggal di tempat yang baik, yang enak, yang megah. Untuk itulah dia ingin memberikan suatu penghargaan kepada Tuhan, yaitu dengan cara mendirikan bait suci, ya, suatu tempat tinggal yang tetap dan megah bagi Tuhannya. Tujuannya adalah supaya nama Allahnya dipermuliakan, ya. Kemudian di samping itu juga dengan mendirikan bait suci, maka mereka dapat melakukan berbagai ritual yang berhubungan dengan ibadah mereka. Yang misalnya yaitu membakar korban di mezbah Tuhan, ya. Misalnya ungkupan, wangi-wangian, roti sajian, dan juga korban bakaran, ya. 2 Tawarikh 2 ayat 4b. Supaya di hadapannya dibakar ungkupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Ya, jadi jelas dikatakan hari Sabat itu untuk siapa? Yaitu adalah untuk orang Israel, bukan orang di luar daripada Israel. Ya, jadi kalau mereka yang berteriak bahwa hari Sabtu itu kita harus beribadah, tentu dengan memakai ayat ini jelas salah atau tidak tepat, ya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hari Sabat ini khusus untuk orang-orang Israel, ya, dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Kita yang sudah hidup di dalam kasih karunia tentu tidak lagi melihatnya sebagai hari Sabat sebagaimana orang Yahudi melihat hari Sabat, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Perjanjian Baru mengungkapkan arti daripada hari Sabat, ya. Jadi tujuan daripada Salomo tadi untuk membangun bait suci adalah agar umat Israel dapat beribadah kepada Tuhannya dengan baik. Mereka dapat melakukan ritual dalam ibadah, misalnya berdoa dalam bait Allah, membakar berbagai korban bakaran, dan dapat merayakan hari-hari raya Tuhan atau yang biasa disebut dengan Sabat tersebut. Ya, jadi tujuan umumnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar bangsa Israel tidak melupakan semua kebaikan dan kuasa dari Tuhan. Yang kedua yaitu menguduskan manusia. Kita lihat bagaimana manusia menguduskan dirinya. Pertama yaitu dengan memakai pakaian yang bersih saat bertemu dengan Tuhan. Keluaran 19 ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ya, jadi mencuci pakaiannya jangan diartikan bahwa ketika bertemu Tuhan kita harus mencuci pakaian, tidak. Mencuci pakaian itu artinya ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka harus mengenakan pakaian yang bersih. Ya,
Ya, itu maksudnya ya. Jadi maksud daripada ayat ini adalah ketika kita menghadap atau bertemu dengan Tuhan, maka badan dan segala sesuatu yang kita kenakan itu harus pantas, harus bersih, harus kudus di hadapan Tuhan. Ya, tidak perlu terlalu mewah, tetapi juga jangan lusuh, jangan kotor, jangan lecek. Itu mempermalukan nama Tuhan kita. Ya. Hal ini masih sering kita lihat kalau di dalam doa pagi, ya. Kalau doa pagi itu banyak umumnya orang-orang yang tampil apa adanya, ya. Ya, saya tidak mengatakan mereka harus bersolek atau berdandan yang berlebihan, tetapi ya yang pantaslah kita berdandan atau bersolek karena kita akan bertemu dengan Tuhan kita, Raja dari segala raja. Tidak pantas kalau misalnya laki-laki bercelana pendek, memakai sendal jepit, datang ke gereja berdoa. Ya, umumnya kita sebagai umat Kristen itu lebih menganggap ya yang penting kan hati kita, yang penting kan niat kita. Iya, memang hati dan niat itu penting, tetapi apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan, itu juga harus kita perhatikan. Ya, jadi seperti Tuhan Yesus mengatakan, yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh dilupakan, ya kan? Ya, ingat loh, kita selalu mengatakan Tuhan itu adalah raja dari segala raja. Jangankan kalau Anda bertemu dengan raja atau presiden, Anda bertemu dengan bupati aja. Atau janganlah bupati lah, camat saja, Anda harus berpakaian yang sopan, berpakaian yang pantas. Ya, ini yang dimaksud dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu memakai minyak urapan. Ya, kita lihat di Keluaran 29 ayat 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapi dia. Ya. Pada zaman dahulu memang memakai minyak urapan itu berarti membersihkan diri atau menguduskan diri dari segala dosa. Zaman sekarang mungkin sudah jarang dipakai ya, karena memang Tuhan Yesus pun di dalam kegiatannya, kegiatan pelayanannya maksud saya, jarang sekali memakai minyak urapan. Ya, jadi kita juga sebagai pengikut Kristus, maka kita mengikuti apa yang telah dipraktekkan Yesus dalam kehidupannya. Ya, namun tradisi untuk menjaga kekudusan tubuh itu tetap diperlukan. Ya, salah satunya adalah yang seperti saya katakan, kita harus membersihkan diri atau mandi ya sebelum kita ke rumah Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu perbuatan yang kudus. Ya, yaitu yang tidak melanggar perintah daripada Tuhan. Ya, yang pertama kita lihat tidak melakukan pekerjaan. Ya, Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ya, jadi pada hari Sabat Tuhan menghendaki umatnya juga berhenti bekerja seperti apa yang telah dipraktekkan oleh Tuhan Allah kita ketika dalam penciptaan. Segala macam pekerjaan yang tidak mempunyai hubungan dengan ibadah harus dihentikan, ya, termasuk pekerjaan mencari nafkah. Kenapa saya tekankan? Karena masih banyak sekali orang-orang Kristen ya yang karena kebutuhan finansialnya ya, dia tetap melakukan pekerjaan pada hari Sabat, yaitu pada hari Minggu. Bahkan mereka berani mengorbankan atau tidak bergereja, dan mereka lebih mengutarakan membuka toko. Ya, kalau memang dalam keadaan terdesak, finansial mereka memang sangat buruk, hal itu memang dapat dimaklumi. Tetapi bagi mereka yang finansialnya bagus, yang hanya bertujuan yang menumpuk harta kekayaan, jelas ini adalah suatu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengharuskan atau mengharapkan minimal bahwa setiap pengikut daripada Yesus itu harus beribadah pada hari Minggu. Ya, kita beruntung sebagai orang Kristen beribadah. Ya, katakanlah mereka memang umumnya hanya 1 minggu sekali. Ya, walaupun sebenarnya ibadah itu harus dilakukan setiap hari. Ya, tetapi kita lihat agama lain ada yang 1 hari harus 5 kali mereka bersembahyang atau beribadah. Ya, jadi jika dibandingkan itu masih sangat ringan sekali bagi kita. Jadi Tuhan hanya mengerti 1 hari, menyediakan 1 hari dalam 1 minggu. Itu hendaknya mari kita penuhi bersama-sama. Ya,
Kemudian yang keempat ya, peralatan juga harus kudus. Segala peralatan yang dipakai pada hari Sabat juga harus kudus maksudnya ya. Keluaran 40 ayat 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Nah, bagaimana prakteknya kita sekarang ini? Ya, artinya sebelum kita melakukan ibadah, maka semua yang ada di dalam gereja kita itu harus dibersihkan. Lantai harus disapu, dipel, demikian juga tempat duduk harus dibersihkan, dilap, ya kan? Alat-alat musik juga harus dibersihkan, mimbar, tempat duduk dan seterusnya. Pokoknya semua yang ada di dalam, termasuk ruangan juga harus dibersihkan, karena itu adalah perintah daripada firman Tuhan, sehingga kita menjadi layak bertemu dengan Tuhan ketika kita beribadah. Bukankah ketika beribadah kita mengharapkan atau memanggil nama Tuhan? Kita mengharapkan Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Nah, bagaimana sambutan kita terhadap Tuhan yang kita undang? Ya, adalah sangat tidak pantas kalau tempatnya berantakan, tempatnya masih kotor, banyak sarang laba-laba. Ya, di sini banjir, bocor, di sana bocor, ya. Ya, ini harus diperhatikan. Memang saya tidak mengharuskan tempat itu harus mewah, harus bagus. Ya tidak, tapi minimal juga jangan yang tadi saya katakan lusuh, kotor, jorok. Ya, tentu ini tidak baik. Ya, walaupun misalnya kita di tempat pedalaman sana, ya kita kekurangan bahan, tetapi kita harapkan atau kita usahakan tempat-tempat ibadah itu yang selayaknya. Misalnya ya kalau yang bocor diperbaiki, ya jangan dijadikan alasan bahwa karena tidak ada dana langsung tidak diurus, ya. Jadi harus dibedakan antara tidak mengurus dan tidak mempunyai dana. Ya, jadi kalau misalnya bocor itu genting dibelikan tidak seberapa, ya kan? Atau kita bisa memakai alat-alat lain, misalnya plastik untuk menutupinya dan seterusnya dan terusnya. Ya, yang penting adalah jangan bocor, ya, jangan rumah Tuhan itu nampak tidak terurus. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, ya. Saya lanjutkan, memang pada zaman dahulu bangsa Israel itu selalu memakai minyak urapan, dan tradisi ini juga dilakukan oleh mereka yang masih percaya sampai sekarang dengan memakai ayat ini untuk menguduskan tempat ibadah maupun peralatannya. Kemudian yang kedua itu dengan percikan darah, Imamat 16 ayat 19. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Jadi dalam perjanjian lama, mezbah yang merupakan tempat yang kudus, ya kan, tempat membakar ungkupan itu, sehingga penyuciannya pun ada syarat khusus yang diminta oleh Tuhan Allah. Percikan darah, ya, sebanyak 7 kali itu diperlukan, ya, untuk membersihkan atau menguduskan mezbah tersebut, karena kita tahu dulu mezbah itu dipakai tempat sebagai korban bakaran dan tempat hadirnya Tuhan Allah. Ketika api menyambar korban bakaran, itulah tanda daripada kehadiran Tuhan Allah. Jadi tampaknya untuk kehadiran Tuhan Allah itu adalah mezbah, karena memang pada zaman dahulu sekali belum ada kemah suci. Ya, kita tahu pada zaman Abraham, ketika Abraham ingin bertemu dengan Tuhan, ketika Abraham ingin menguduskan nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan, dia hanya menyusun batu-batu yang dijadikan mezbah. Ya. Jadi pada hari-hari tersebut, sekali lagi, Tuhan ingin supaya ciptaannya, yaitu pada hari Sabat, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada penciptanya. Setelah 6 hari bekerja, ya, Tuhan ingin supaya manusia akan ingat semua kebaikan, kemurahan hati Tuhan, kuasa Tuhan, dan seterusnya. Ingat ya, tadi saya katakan ini adalah untuk perjanjian lama. Ya. Kemudian kita akan melihat lagi hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Yang pertama ya, tidak boleh memasak makanan dan tidak boleh keluar dari rumahmu. Ya. Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan.
Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang kamu perlu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. 29, perhatikanlah. Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti 2 hari. Nah, ini yang berhubungan dengan roti mana tentunya ya. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Ya, jadi untuk orang Yahudi yang menjalankan hari Sabat dengan benar, maka mereka benar-benar akan mematuhi larangan ini. Nah, mereka tidak akan melakukan memasak makanan pada hari Sabat. Mereka mempersiapkan makanan 1 hari sebelumnya, ya. Dan mereka juga tidak akan bepergian jauh. Bahkan mungkin mereka tidak akan keluar rumah jika tidak ada urusan yang teramat sangat penting. Dan itu pun jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Nanti kita akan pelajari di dalam 39 larangan tersebut, ya. Kemudian lalu tidak boleh memasak makanan itu bisa diartikan tidak boleh menyalakan kompor atau api, ya. Tidak boleh memotong sayur, tidak boleh melakukan suatu pekerjaan yang nantinya akan merubah dari bahan menjadi hasil jadi dan seterusnya. Jadi segala aktivitas yang berhubungan pada memasak pada hari Sabat itu harus dihentikan menurut kepercayaan orang Yahudi. 2, jangan melakukan pekerjaan apapun juga. Ulangan 5:14a. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Hukum Taurat mengharuskan mereka tidak bekerja pada hari Sabat. Dengan demikian, orang Yahudi yang taat juga akan menjalankan perintah tersebut. Mereka hanya melakukan ibadah pada hari perhentian tersebut, ya, berdoa, melakukan puji-pujian, ya, di sinagoge, ya. Kemudian yang ketiga, jangan membeli barang dagangan. Nehemia 10:31a. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Ya, jadi pada hari Sabat bagi orang Yahudi ini, mereka benar-benar tidak akan melakukan transaksi apapun juga. Ya, tidak akan melakukan transaksi perdagangan, baik itu menjual maupun membeli. Ya, lalu aktivitas tersebut diperluas sehingga tidak boleh menghitung, tidak boleh melakukan pencatatan, tidak boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terakhir atau menyelesaikan berbagai macam pekerjaan, karena suatu transaksi itu baru dianggap berhasil kalau kedua belah pihak mencapai kata kesepakatan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu jangan menagih hutang. Nehemia 10:31b. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Orang Yahudi yang taat juga tidak melakukan penagihan hutang. Mereka akan memberikan kelonggaran kepada sebagai bentuk kasih mereka terhadap sesama mereka dan juga terhadap perlakuan di dalam hari Sabat. Ya, mereka akan memberikan kesempatan pada mereka berhutang untuk melakukan ibadah dengan tenang, dengan penuh perhatian, dengan tenang kusyuk, ya, tanpa diganggu atau dihantui oleh rasa takut untuk membayar hutang. Ya, jadi mereka benar-benar bisa beribadah dengan baik. Kemudian yang kelima, jangan mengangkut dan membawa barang. Yeremia 17 ayat 21. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Ya, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Jadi pada hari perhentian mereka juga dilarang untuk membawa atau mengangkut. Maaf. Jadi pada hari perhentian mereka juga dilarang untuk membawa atau mengangkut barang-barang. Karena mereka harus menghentikan segala aktivitas yang mengganggu ibadah mereka pada hari Sabat. Sehingga pada hari Sabat, perhatian mereka hanya fokus atau tertuju saja pada aktivitas keagamaan.
Dengan tidak membawa barang, mereka berusaha juga untuk tidak melakukan segala macam kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Atau dengan kata lain, mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Ya, mereka lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan rohani. Ya, kemudian yang keenam yaitu dilarang memasang api di rumah. Keluaran 35 ayat 3. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Tujuan dilarangnya menyalakan api adalah untuk menghindari banyak kegiatan di malam hari. Ya, karena malam hari adalah malam yang tenang. Sehingga mereka diharapkan hanya melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan dengan khusyuk. Ya, karena malam hari ini benar-benar adalah malam yang tenang, keadaan yang tenang yang sangat baik sekali untuk melakukan ibadah atau melakukan hubungan dengan Tuhan. Ya, mereka dapat berkonsentrasi penuh karena tidak terganggu dengan segala macam kegiatan keduniawian. Ya, jadi kalau pada waktu siang hari walaupun mereka sudah diingatkan untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi, tetapi mungkin saja masih ada gangguan. Tetapi kalau pada malam hari itu jelas keadaannya lebih baik atau lebih menunjang. Dilarang menyalakan api juga bisa diperluas sampai tidak boleh menyalakan lampu. Ya, karena menyalakan lampu itu filamennya akan terbakar. Demikian juga dengan menyalakan kendaraan. Ya, akinya begitu kita kontak, akinya akan mengeluarkan percikan api. Ya, dan itu tidak boleh. Bahkan menyalakan HP pun itu tidak boleh sebenarnya. Ya, karena pada saat HP itu dinyalakan maka ada kontak antara positif dan negatifnya. Kemudian apa yang harus dilakukan pada hari Sabat? Yaitu ingat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, jadi Tuhan mengingat adanya pengudusan pada hari Sabat, yaitu umatnya diharapkan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh, dengan hati yang siap untuk menerima atau bersekutu dengan Tuhan. Selalu ikat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kemudian kedua yaitu menyembah Tuhan. Yehezkiel 46 ayat 3. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang pada hari Sabat dan hari bulan baru. Yang dimaksud dengan datang ke rumah Tuhan tentu tidak hanya fisik saja ya. Jadi kalau ke rumah Tuhan kita tidak hanya datang fisiknya saja, tetapi juga kita rohani kita harus siap. Ya, artinya kita sudah menyiapkan hati kita untuk dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita melepaskan semua ke pikiran-pikiran kita terhadap keduniawian. Ya. Sebagai ungkapan rasa penghormatan kita atas Tuhan yang telah melakukan berbagai kebaikan di dalam kehidupan kita. Kemudian rendahkan diri dan berpuasa. Imamat 16 ayat 31. Hari itu haruslah menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri itu juga adalah suatu sikap yang sangat baik. Ya, jangan kita datang di hadapan Tuhan dengan bermegah diri, dengan menyatakan posisi kita, jabatan kita, siapa kita. Ya, jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, mari kita tanggalkan semua keduniaan kita. Tidak ada lagi itu jabatan direktur, manajer, ya, konglomerat, si kaya, si miskin, semuanya kita tanggalkan itu, karena di mata Tuhan semuanya kita ini umatnya mempunyai posisi atau kedudukan yang sama. Berpuasa juga menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan dan memenuhi semua kehidupan kita. Dengan demikian kita akan selalu ingat kebaikan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita. Ya, jadi sebenarnya berpuasa bagi orang Kristen, apalagi mereka yang hidup di dalam perjanjian lama, itu berpuasa adalah suatu hal yang harus dilakukan. Ya, karena dengan berpuasa memang kita berbeda berpuasa kita dengan berpuasa dengan umat lain ya. Kita sebagai orang Kristen berpuasa itu artinya merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, memang kita juga tidak makan tidak minum sama ya, tapi tujuannya berbeda. Ya. Yang keempat yaitu mempersembahkan korban bakaran ya. 1 Tawarik 23 ayat 31.
pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Ya, jadi mempersembahkan korban bakaran adalah suatu cara menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kita sekarang mungkin ya kita dengan membawa persembahan, untuk itulah makanya dikatakan jangan datang dengan tangan yang hampa. Ya, kita harus membawa korban bakaran di hadapan Tuhan, ya. Karena kalau pada zaman dulu korban bakaran itu wangi-wangian dari lemak yang terbakar itu sangat menyukakan hati Tuhan, ya. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, maka mereka membakar korban bakaran yang dengan hewan yang tambun, dengan hewan yang gemuk supaya lemaknya banyak. Semakin banyak lemak yang terbakar, maka semakin wangi daerahnya, dan itu semakin menyukakan hati Tuhan, ya. Kalau Tuhan telah menyenangkan hati umatnya, ya, dengan berbagai macam berkat, maka sebagai balasannya tentu kita juga akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima yaitu menaikkan korban syukur kami. Mazmur 92 ayat 1. Nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Ya, jadi di dalam hari Sabat itu, hal yang terutama yang pujian yang harus kita lakukan adalah puji-pujian yang mengandung kata-kata pujian terhadap Tuhan. Ya, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau yang menjadi batu karang kami, Engkau yang melindungi hidup kami, dan seterusnya. Ya, jadi kata-kata itu harus diucapkan atau harus terdengar ketika kita melakukan pujian di dalam penyembahan kita. Ya, memang ya, jadi memang banyak cara untuk menaikkan korban syukur kita, ya. Salah satunya atau bisa dengan korban bakaran. Dan dari kalau kita sekarang ini memang korban bakaran sudah tidak kita lakukan, tapi sebagai gantinya yaitu kita harus melakukan korban menaikkan puji syukur kita, korban syukur kita, rasa bersyukur kita kepada Tuhan, ya, rasa mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah begitu baik di dalam kehidupan kita. Nomor 6, memelihara dan tidak menajiskan serta menahan diri berbuat jahat. Yesaya 56 ayat 2. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan dirinya dari setiap perbuatan jahat. Jadi firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kita sebagai umatnya jangan hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat rohani, jasmani saja. Kita datang, kita sudah baik, sudah bersih di hadapan Tuhan. Namun setelah itu kita mulai lagi dengan perbuatan-perbuatan lama kita, perbuatan-perbuatan jahat kita, melakukan dosa kita. Ya, jadi tidak ada gunanya kalau kita bergereja atau kita bersekutu dengan Tuhan, lalu setelah itu kita kembali lagi menjadi manusia yang lama. Jadi seharusnya kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus berusaha untuk memperbaiki terus kehidupan kita. Ya, tidak boleh kita itu seperti sebelumnya. Datang ke gereja kelihatannya suci, kelihatan rohani, setelah kembali lagi dari gereja, lalu kita menjadi kehidupan yang lama. Yang lebih jahat lagi adalah mereka orang Kristen yang menamakan Kristennya tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tetap menipu, tetap berbohong. Ya, ini sama sekali tidak mencerminkan. Bahkan saya mengatakan bahwa mereka ini jauh lebih jahat daripada manusia dunia. Ya, karena apa? Karena manusia dunia itu kan tidak mengenal Tuhan, ya. Jadi mungkin mereka bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang sudah menerima firman Tuhan, yang sudah memberitakan firman Tuhan, yang sudah diajarkan segala macam kebaikan, jika kita masih melakukan perbuatan-perbuatan menipu, berbohong, itu benar-benar saya anggap mereka itu adalah jahat sekali. Ya. Dan ini manusia-manusia seperti ini banyak loh di dalam kekristenan kita. Jadi jangan kita menganggap bahwa kalau orang Kristen itu semua baik. Oh tidak, ya.
Makanya kalau kita ke gereja, mari kita perhatikan mereka. Jangan hanya mereka perhatikan waktu di gereja. Perhatikan, kita membandingkan antara ketika mereka di gereja, juga mereka setelah keluar daripada gereja, atau dalam kehidupan atau lingkungan mereka. Biasanya itu seperti apa? Kita lihat saja, yang minum tetap minum, yang mabok tetap mabok. Ya, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian ketujuh, menutup pintu gerbang suci 6 hari lamanya dan membukanya pada hari Sabat. Yehezkiel 46 ayat 1. Beginilah firman Tuhan Allah, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari lama kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, dan pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Ya, apa maksudnya? Ya, karena kita tahu bahwa pintu timur merupakan tempat keluar masuknya Tuhan Allah pada bait suci. Ya, karena pintu itu merupakan tempat keluar masuknya Allah di dalam bait suci, tentu saja kesucian daripada pintu itu harus dijaga. Jadi tidak boleh pintu tersebut dipakai sembarangan. Ya, Tuhan Allah sudah menentukan aturan mainnya. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita, di mana Tuhan juga telah mengatur mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Kemudian siapa yang harus tunduk pada hari Sabat? Keluaran 20 ayat 10. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau ataupun anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi pada hari Sabat itu sebenarnya berlaku untuk semua orang-orang di sekeliling kita, bahkan juga termasuk hewan. Ya, itu artinya ya. Jadi pada hari Sabat ini memang kita harus memperhatikan dengan baik-baik apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi mereka yang tentunya ingin melakukan atau menjalankan Sabat sesuai dengan perjanjian lama. Ya, jadi hari Sabat itu bukan kita hanya sebagai orang tua saja yang melakukannya, tetapi juga bagi istri kita, anak-anak kita, baik laki-laki atau perempuan, bahkan termasuk juga orang-orang di sekeliling kita, ya, para pembantu-pembantu kita. Namun yang terjadi, kita lihat bahkan yang sering terjadi, para pembantu ini justru pekerjaannya lebih berat ketika hari Minggu, karena pada hari-hari biasa mereka, katakanlah, mereka tidak membersihkan jendela-jendela luar, tidak membersihkan taman-taman dengan baik. Maka pada hari Minggu justru mereka jauh lebih sibuk. Ya, jadi jelas ini salah, ya, karena melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan siapapun orang-orang di sekeliling kamu, bahkan termasuk hewan pun, mereka harus diistirahatkan. Ya, demikian juga sopir kita, ya. Sopir hari Sabtu umumnya disuruh masuk, ya, membersihkan mobil atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada hari biasa tidak bisa dilakukan, ya, karena hari biasa mobil terlalu sibuk, ya, sehingga tidak bisa dilakukan misalnya cek aki, cek ini, cek itu, dan seterusnya, ya. Kemudian yang berlaku sampai kapan hari Sabat itu? Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dengan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Pada hari Sabat itu berlaku turun-temurun, artinya berlangsung selama-lamanya, ya. Namun karena hari Sabat ini telah diperbolehkan oleh Yesus, makanya kita mengikut ajaran Yesus, ya, ketika hukum itu dinyatakan, ya, tentu hanya berlaku bagi mereka saja yang menganutnya atau yang percaya kepada tanah atau perjanjian lama. Sedangkan kita orang Kristen yang mengikuti ajaran Yesus, tentu semangatnya tetap kita pelihara. Artinya pada hari Sabat kita harus tetap, merupakan hari perhentian bagi kita. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kemudian apa hukumannya bagi orang yang melanggarnya? Ia akan dihukum mati atau dilenyapkan dari bangsa-bangsa. Keluaran 31 ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya.
Ya, jadi memang di dalam perjanjian lama sangat keras sekali bagi mereka yang melanggar hukum hari Sabat, maka hukumannya adalah mati atau harus dimusnahkan. Ya, jadi bayangkan bagi mereka yang teledor, yang sengaja tidak melakukannya segala sesuatu yang dilarang pada hari Sabat, hukumannya adalah mati. Ya, berat ya. Kemudian kedua, akan mendatangkan malapetaka atas kota. Nehemia 13 ayat 18. Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar muka Allah yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Jadi Tuhan itu sudah menetapkan, kalau kamu itu tidak mati, maka kalau makin banyak orang yang melanggar hukum hari Sabat, maka yang dihukum bukan hanya kamu saja, tetapi juga orang-orang sekelilingmu. Bahkan satu kota itu pun akan dikutuk oleh Tuhan atau tidak diberkati oleh Tuhan, atau Tuhan akan mendatangkan malapetaka terhadap kota tersebut. Ya, jadi sekali lagi cukup berat, atau bahkan saya anggap sangat berat ya bagi pelanggar-pelanggar hari Sabat, bagi mereka orang-orang Yahudi atau Yudaism. Kemudian yang ketiga, berkat yang diterima apabila pada hari Sabat. Yesaya 58:14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi Tuhan memang kita itu adil. Kalau kamu melanggar, maka kamu akan menerima hukuman. Kalau kamu itu taat, maka kamu akan menerima berkat. Dan berkat yang tadi yang telah disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang menjalankan hari Sabat. Ya. Sekarang kita lihat apa kata Alkitab di dalam perjanjian baru mengenai hari Sabat. Yang pertama, Yesus membiarkan murid-muridnya memetik dan memakan bulir gandum karena lapar. Ya, perbuatan untuk menghindari penderitaan. Ya, Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ya, perhatikan kita sebagai penganut orang Kristen, yang tadi semua saya katakan itu adalah di dalam perjanjian lama. Nah, kita sebagai penganut daripada Yesus, kita jelas mengikuti aturan di dalam perjanjian baru. Apa yang telah Yesus rubah, itulah yang kita harus ikutin. Ya, firman Tuhan mengatakan apa yang Allah katakan kudus, maka kita tidak boleh melawannya. Demikian juga dengan firman Tuhan mengenai hari Sabat. Kalau Yesus sudah merubahnya karena Yesus adalah Allah, maka itu tentu sah, karena Allah lah yang mengubah hukum Allah. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama kita lihat bahwa kalau di dalam perjanjian lama pada hari Sabat mereka dilarang untuk menuai atau memetik bulir, apapun alasannya. Namun ketika zaman Yesus, maka Yesus memperbolehkan pekerjaan tersebut sepanjang hanya untuk mengisi perut mereka, hanya untuk menghindari penderitaan mereka. Jadi Yesus memberikan dispensasi bagi mereka yang lapar, maka mereka diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan menuai atau memetik bulir pada hari Sabat. Ya, jadi disinilah maksud inti daripada ajaran Yesus, bahwa kasih itu harus melebihi atau harus melewati segala macam peraturan atau hukum. Ya, karena hukum nanti kita lihat dibuat itu untuk manusia, bukan untuk menyelenggarakan atau menyengsarakan atau menyedihkan atau membuat manusia menjadi susah. Hukum itu dibuat untuk membahagiakan manusia, untuk membuat manusia lebih tertib dalam kehidupannya. Ya. Kemudian yang B, yang kedua, boleh berbuat atau melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Matius 12 ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ya, jadi selama pekerjaan tersebut bersifat baik, bersifat menguntungkan bagi orang lain ataupun buat diri sendiri, ya, di mana tidak akan terjadi kerugian atau hal-hal yang membahayakan dalam kehidupan kita, maka boleh apapun dilakukan pada hari Sabat. Ya, apapun yang boleh dilakukan hari Sabat yang tadi saya katakan, sepanjang tidak mengancam kehidupan manusia. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama, Sabat dilarang untuk melakukan pekerjaan apapun juga.
Namun untuk jajaran Yesus, maka pada hari Sabat boleh melakukan pekerjaan sepanjang pekerjaan tersebut berguna dan bersifat mendesak. Misalnya menolong orang yang sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit, ya pada hari Sabat, pada hari Sabtu, kita harus tetap membawa mereka, ya kan? Ya, jadi memang mungkin pilihannya berat, ya. Misalnya ketika kita ingin ke gereja, kita mendapati ada orang yang sakit. Pilihannya dua. Apakah kita harus bersekutu dengan Tuhan atau kita melakukan melakukan perbuatan baik, yaitu menolong orang. Dan hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan. Ya, Tuhan Yesus lebih mengutamakan kasih di antara kita. Ya, kita harus lebih memperhatikan apa yang harus kita perbuat terhadap sesama kita. Kalau orang tersebut tidak kita tolong, lalu kemudian orang tersebut mati, jelas ini adalah suatu perbuatan yang salah. Ya. Boleh bepergian keluar rumah atau mengunjungi orang kawin. Lukas 14 ayat 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi untuk makan di sana. Ya, Yesus kembali memperbolehkan seseorang pergi ke rumah teman atau saudaranya dalam rangka untuk membina hubungan yang lebih baik dengan saudaranya, dengan maksud untuk mempererat hubungan antara keduanya. Inilah merupakan tindakan kasih yang ditujukan perbuatan tersebut. Jadi ketika Yesus yang merupakan inkarnasi daripada Allah datang ke dunia ini, Tuhan Yesus itu merubah semua pikiran-pikiran manusia yang kelihatannya kaku atau yang dianggapnya salah justru ketika melakukan hari Sabat. Ya, Yesus justru mengutamakan kasih. Ya, di dalam mempraktekkan apa yang diharuskan dilakukan di dalam hari Sabat, tetapi kita juga harus jangan lupa bahwa kita harus mengutamakan tetap perbuatan kasih. Ya, kalau kita perhatikan tadi misalnya, ya hanya untuk makan saja, Yesus melanggar hukum Sabat. Yesus melanggar hukum hari Sabat, ya. Tetapi kita jangan hanya berfokus atau melihat daripada perbuatan sedangkal itu. Ya, tetapi maksud daripada Yesus adalah ketika Yesus datang ke rumah orang Farisi, ya, untuk makan di sana untuk apa? Untuk menuai jiwa mereka. Ya, itu yang lebih penting. Jadi bukan makannya itu yang penting, tetapi untuk melakukan hubungan dekat, menyadarkan orang-orang Farisi agar mereka lebih mengerti tentang apa yang dimaksudkan hukum-hukum Tuhan oleh Tuhan itu sendiri. Sebab menurut Tuhan Yesus selama ini orang-orang Farisi itu salah dalam menerjemahkan hukum-hukum Allah. Ya. Kemudian yang lain yaitu boleh melakukan pekerjaan menolong. Lukas 14 ayat 5. Kemudian yang berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus sendiri sekarang memperbandingkan bahwa kasih itu tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga harus kepada hewan. Hewan yang terperosok ke dalam suatu lubang. Ya, nah itu harus ditolong. Ya. Ya, jangan karena kita melakukan hari Sabat, ya kita melupakan kasih. Ya, jadi memang kasih itu merupakan dasar daripada semuanya. Tapi tentu di dalam melaksanakan kasih kita tidak boleh sembrono atau sembarangan dalam menerapkan hal yang berhubungan dengan hukum kasih tersebut. Ada batasan-batasan yang memang harus kita dilakukan. Dan itu kita bisa lihat di dalam contoh kehidupan Yesus sendiri. Kemudian yang saya boleh pergi dan mengajar pada hari Sabat di rumah ibadat. Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Atau di Kisah Para Rasul 7 ayat 12. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka pada bagian-bagian kitab suci. Kalau dahulu pada hari Sabat mereka harus tetap tinggal di rumah atau melakukan persekutuan di rumah saja, maka pada zaman Yesus semua umat itu boleh bahkan diharuskan ke bait Allah untuk bersama-sama dengan jemaat lain bersekutu dengan Tuhan. Ini juga ajaran daripada Yesus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Sebab kenapa? Dengan melakukan persekutuan bersama-sama dengan jemaat itu maka akan timbul hubungan yang baik, saling menguatkan, ya, saling mengingatkan. Ya, jadi ada banyak hal-hal positif yang dapat kita terima, yang dapat kita
rasakan ketika kita beramai-ramai beribadah. Tapi jangan beribadah beramai-ramai hanya untuk gosip atau hal yang tidak penting, ya. Tetapi mari saling menguatkan, misalnya dengan memberikan kesaksian-kesaksian, dengan mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Itu jelas menguatkan hati kita dan juga menguatkan iman kita tentunya. Kemudian yang D itu boleh menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Markus 3 ayat 2. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Yang keempat, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Atau kita juga dapat lihat di Yohanes 5 ayat 9. Pada saat itu sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya, Yohanes 9 ayat 14. Adapun pada waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan orang mata itu juga pada hari Sabat. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan walaupun pada hari Sabat. Tapi umumnya yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang berguna bagi orang lain. Menolong orang sakit, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya. Ya, jadi jangan juga kita berpatokan pada karena kasih yang kita definisikan sendiri, kemudian kita melanggar hal-hal tersebut. Ya kan, misalnya ketika kita ingin pergi ke suatu tempat dengan mengorbankan kita bergereja, lalu kita katakan itu adalah juga kasih. Ya, kita harus membedakan kasih itu yang bagaimana. Ya kan, kasih itu apakah dalam keadaan terdesak, kasih itu kalau memang karena dibutuhkan orang-orang lain, atau memang karena keinginan kita sendiri, keegoisan kita sendiri, kita menyatakan itu sebagai bagian daripada kasih. Ya, jadi kita sendiri harus adil, harus benar di dalam menyatakan apa yang dimaksud dan kasih oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yesus mengajarkan harus mengasihi kasih kepada sesama dalam keadaan apapun juga, sehingga hukum Tuhan tentang hari Sabat itu dapat diabaikan. Kita harus atau wajib menolong orang yang dalam keadaan darurat atau yang sakit, daripada kita yang tadi saya bilang kita harus bergereja misalnya. Banyak orang yang menerjemahkan mengasihi atau takut akan Allah itu berarti mendahulukan kepentingan Allah dalam keadaan apapun, dalam kepentingan apapun juga. Nah, jadi inilah yang disebut dengan mengasihi Allah dengan membabi buta tentunya, ya. Tidak melihat, ya, bagaimana kita pergi ke gereja sementara ada orang yang kecelakaan, yang mungkin nyawanya terancam. Nah, disinilah Yesus ingin menyatakan kepada kita sebagai umatnya harus bisa memilih, memberikan prioritas mana yang lebih perlu dilakukan, ya, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, ya. Kemudian ke E, menolak hukuman mengenai makanan atau minuman ataupun pengertian pada hari Sabat. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Mengenai makanan, saya kira umat Kristen sudah mengetahui dengan jelas mana yang harus dan yang boleh kita makan. Ya, kita tidak boleh makan bukan berarti kita patuh pada hukum Taurat, ya. Tetapi kita juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk memelihara kesehatan kita. Jadi kalau kita tidak makan babi, sebagian orang tidak makan sotong, tidak makan kerang, tidak makan udang, itu bukan karena kita menjalankan hukum Taurat, tetapi kita lebih memperhatikan kesehatan kita. Bagi mereka yang memang mempunyai masalah kesehatan dan dilarang untuk makanan-makanan tersebut, jelas makanan-makanan tersebut harus dihindarkan. Jangan juga karena kita sudah mempunyai masalah dengan kesehatan kita, lalu kita terus menabrak apapun yang ada di depan kita makan. Jelas ini adalah juga melanggar firman Tuhan, karena firman Tuhan mengharuskan kita untuk memelihara dan menjaga kesehatan kita. Ya, yang saya katakan bahwa tadi, bahkan Rasul Paulus pun mengatakan bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita jangan merusak selera orang lain yang berlainan dengan iman. Ya. Jadi kalau kita melihat orang memakan sesuatu atau kita ingin memakan sesuatu, jangan kita mengutamakan kepentingan kita sendiri sehingga akan merusak iman atau selera makan orang lain. Itu yang Rasul Paulus katakan atau firman Tuhan katakan.
Ya, kemudian kita lihat alasan Yesus mengerjakan semua itu, yaitu di Markus 2 ayat 27. Lalu Yesus berkata pada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu diciptakan oleh Tuhan untuk mengatur manusia menjadi lebih baik. Bukan karena hari Sabat maka manusia itu diciptakan. Ya, jadi ini adalah suatu perbedaan yang sangat besar. Ya, jadi artinya hari Sabat itu diadakan atau diciptakan untuk manusia, bahwa Allah ingin supaya dalam satu minggu itu ada waktu istirahat bagi manusia yang cukup, di samping untuk bersekutu dengan Allah. Ya, Allah itu ingin baik supaya kita memelihara kesehatan kita. Sudah 6 hari kita bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, dan itu Allah ingin ada hari istirahat supaya organ-organ tubuh kita ini juga diberi relaksasi. Ya, kalau yang tidak mau ya tidak apa-apa. Kita lihat saja. Bagi mereka yang tidak menjalankan firman Tuhan, maka di hari tuanya kebaikan mereka membayarnya dengan sakit yang lebih banyak. Jadi sekali lagi, ya, jadi penerapan daripada hari Sabat itu harus benar-benar secara tepat kita lakukan. Ya. Jadi manusia tidak terikat pada semua hal yang ada hari Sabat. Misalnya tidak mengerjakan apapun juga. Tetapi perbuatan baik pada hari Sabat itu harus dilakukan. Karena itu merupakan bagian daripada pengajaran Yesus yang mendasar. Yaitu kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia juga adalah Tuhan hari Sabat. Ya. Yesus ingin mengingatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Tuhan berhak untuk merubah apapun juga mengenai firman Tuhan atau hukum Tuhan. Dan salah satu yang diperbaiki adalah mengenai hari Sabat ini. Karena Tuhan melihat bahwa praktek dalam melakukan hari Sabat itu sudah melenceng daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, karena kesalahpahaman manusia di dalam menerjemahkan dalam hari Sabat. Ya, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia memberikan contoh, dia merubah semua apa-apa yang tidak tepat yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi hukum Tuhan tersebut. Ya, namun bukan juga berarti kita tidak usah lagi beribadah pada hari Sabat atau boleh melakukan pekerjaan apapun juga. Ya, apalagi yang berdosa, tentu tidak ya. Tetapi dasarnya kita harus tahu daripada hukum Tuhan itu mengasihi Allah dan mengasihi tetama. Manusia harus dipraktikkan dalam kehidupan kita. Ya, jangan karena kita berdasarkan firman Tuhan, jangan berdasarkan karena hukum Tuhan, lalu kita tidak melakukan kasih. Ini dasar daripada pengajaran Tuhan Yesus. Tentu ada beberapa pengecualiannya. Ya, nanti kita akan lihat ya, apa pengecualian di dalam kita melakukan atau menjalankan kasih terhadap Allah maupun sesama manusia. Ya. Nah, nanti kita akan belajar lagi tentang itu. Ya, demikianlah pemberitaan firman Tuhan mengenai hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.